Oleh karena kemurahan
kali kami datang di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu yang Engkau sudah limpahkan atas setiap kehidupan kami, jemaat-Mu, umat-Mu di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, di mana saat ini kami boleh bersama-sama ibadah live saat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan saat ini boleh menjadi berkat, baik setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, maupun saudara-saudari kami yang saat ini boleh bersama-sama dalam ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh semangat yang luar biasa. Selamat berjumpa kembali bersama kami tim GKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live. Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya anugerah Allah terus tercurah atas hidup Bapak Ibu Saudara semua, dan biarlah setiap kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan, dan kita akan pujikan pujian ini. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Bapa yang selalu melihat setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa, kita akan pujikan bersama-sama. Yang belum, kita akan belajar dan kita akan memuji dengan segenap hati serta menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa
biarlah kekudusan, biarlah kelayakan dan kebahagiaan hidup yang kita miliki seluruhnya ada di hadirat-Nya. Bukalah hati kita, izinkan Dia menguji apakah benar-benar Tuhan dapati hidup kita ini berkenan kepada-Nya. Kita akan kembalikan, pujikan lagu ini, dan kita akan sembah Dia bersama-sama. Haleluya. Bapa dari ketiadaan-Mu, Kau sendiri sediakan pada semua insan di bumi. Kau yang memuji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kematianku terindah dari hidupku, kebahagiaan di hari kembali katakan haleluya. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kematianku terindah dari hidupku, kebahagiaan di kembali dengan segenap hati. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kematianku terindah dari hidupku, kebahagiaan di sekali lagi dengan sepenuh hati. Haleluya. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kematianku terindah dari hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Itulah kematianku terindah dari hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kebahagiaan, haleluya. Kebahagiaan di hadirat sekali lagi. Kebahagiaan di Hidupku
ada satupun yang dapat dibandingkan ketika Engkau menyebut kami anak-Mu. Sebab dunia dengan segala isinya tidak mampu menebus dan menyelamatkan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di bumi dan di surga. Kami bangga menjadi milik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami rindu belajar kebenaran firman. Urapi kami semua, Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Kami bersyukur Tuhan Kau selalu memberikan waktu dan kesempatan dan urapi hamba buat kami menerima seluruh kebenaran dan mempraktekannya dalam hidup. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kesepian, itu sifat yang diinginkan oleh banyak orang. Juga apa yang ingin saya sampaikan di dalam ibadah live ini, sifat ini juga dirindukan dari setiap pribadi, yaitu kedewasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan, menjadi dewasa secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kedewasaan tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui waktu yang panjang dan proses hidup yang lama, serta kesungguhan hati untuk mengenal Tuhan dan belajar kebenaran firman-Nya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab kiriman kepada orang-orang Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14. Dipersilahkan. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa tidak memahami ajaran kebenaran firman Tuhan katakan ia masih anak kecil. Ia belum dewasa untuk apa? Menerima makanan yang keras. Di dalam teks aslinya anak kecil atau nepios, seorang anak yang masih lemah, yang belum bisa mencerna makanan keras, fisiknya juga masih lemah.
Sehingga makanan yang paling tepat adalah susu. Karena memang pencernaannya belum terlatih. Itulah kondisi anak kecil. Sedangkan orang yang disebut dewasa, atau teks aslinya teleo, dari akar kata teleos, sepenuhnya, seutuhnya, atau dengan kata sempurna. Secara kepribadian dia sudah matang, dan secara fisik di dalam tubuhnya dia sudah dewasa. Jadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang siap atau mampu menerima, mencerna makanan yang keras. Tapi sebaliknya, anak kecil masih lemah, belum kuat, belum dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedewasaan seorang anak Tuhan tidak diperoleh dengan waktu yang singkat, tapi itu proses seumur hidup. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, lewatilah proses. Jangan meninggalkan proses, sebab hasilnya nanti akan sangat mengecewakan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain bisa menolaknya atau menjadi batu sandungan di dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, saya ingin membagikan 3 kebenaran berkaitan dengan menjadi dewasa secara rohani. Yang pertama, kita harus membuang iri hati dan perselisihan. Karena hanya anak-anak yang suka berselisih, yang suka iri kalau saudaranya, temannya memiliki makanan, mainan, kue, permen, dan sebagainya. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 3. Dipersilakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 3. Ayat ke-1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang belum dewasa secara rohani, hidupnya masih dunia. Kristus belum nampak di dalam karakternya, di dalam tindakannya, di dalam pikirannya, di dalam perkataannya. Orang-orang seperti ini seringkali hanya mencari kepentingannya sendiri, keinginannya sendiri.
tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dan itu sering menjadi masalah. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya, bahkan mungkin juga di dalam gereja lokal akan berbenturan satu dengan yang lain. Orang-orang yang belum dewasa secara rohani, yang masih hidup secara duniawi, sering kali memiliki iri hati dan perselisihan. Kalau ada orang lain memiliki sesuatu, mungkin itu lebih baik dari yang dia punya. Dia akan berusaha mendapatkannya lebih daripada orang lain itu. Bahkan dengan segala cara. Kalau dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menggunjingkannya, menggosipkannya. Lalu ya, menyebar kabar-kabar bohong, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan fakta. Itulah orang yang suka iri hati, yang tidak ingin orang lain maju, orang lain berkembang, orang lain lebih baik dari dirinya. Dan yang suka berselisih, hal-hal yang kecil seringkali dipermasalahkan, yang seharusnya ada kata-kata bijak mengatakan. Seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang sudah dewasa, kalau ada masalah yang besar, akan berusaha dikecilkan. Kalau ada masalah kecil yang timbul, akan berusaha ditiadakan. Bukan berarti mengabaikan fakta, tapi kalau sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain, untuk apa harus diperpanjang atau diperdebatkan? Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang belum dewasa secara rohani, yang masih memiliki sifat kanak-kanak, cenderung ya, hidupnya dipenuhi dengan iri hati, hidupnya dipenuhi dengan perselisihan. Waktunya banyak terbuang di dalam hal-hal yang sepele, yang seharusnya dikejar, yaitu pertumbuhan rohani, iman, kedewasaan, yang itu sangat menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ciri yang pertama orang yang hidup dewasa secara rohani, orang itu akan membuang semua iri hati dan perselisihan, karena itu tanda dari sebuah kedewasaan rohani. Kalau belum, berarti kita masih menjadi orang Kristen yang duniawi dan hidup secara manusiawi, yang menuruti hawa nafsu dan keinginan sendiri. Tentunya Bapak Ibu Saudara tidak menginginkan hal itu, karena itu bisa merusak pertumbuhan iman Bapak Ibu secara pribadi, juga itu bisa merusak di tengah-tengah perkembangan jemaat lokal. Orang-orang seperti ini akan sering menjadi masalah dimanapun dia berada. Mari kita buang sikap, sifat iri hati dan suka berselisih. Menjadi orang yang dewasa, itu yang dirindukan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang dewasa secara rohani
orang itu hidupnya penuh kasih dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 serta ayat yang ke-11. Dipersilakan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 dan yang ke-11. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ciri yang kedua orang yang hidup di dalam kedewasaan secara rohani, hidupnya penuh dengan kasih. Kasih tadi sudah ya dijelaskan dengan begitu rinci oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita. Bapak Ibu bisa membacanya dan juga sangat bagus menjadi ayat hafalan supaya ini benar-benar tertanam di dalam hati kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi karena kebenaran. Kasih itu tidak menutup, tapi kasih itu memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang sudah dewasa secara rohani di dalam menjalani kehidupan imannya setiap hari, hidupnya limpah dengan kasih. Kasih bukan hanya sampai kepada tataran teori, tapi adalah sebuah praktek hidup setiap hari, langkah demi langkah. Ada bukti real yang dikerjakan, bukan hanya slogan semata. Jadi orang yang dewasa hidupnya limpah dengan kasih, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, mengasihi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan dia telah membeli hidup kita, harganya sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Oleh karena itu, sepatutnya Bapak Ibu Saudara kita juga membagikan hidup kita melalui kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan yang harus kita salurkan kepada orang lain. Rasul Paulus mengatakan, ketika aku masih kanak-kanak, dia memikirkan hal sesuatu, cara bertingkah, berperilaku seperti kanak-kanak. Tetapi ketika dia mulai beranjak dewasa, dia meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sifat kanak-kanak itu sering kali menjadi sandungan bagi pertumbuhan iman percaya kita.
Karena ketidakdewasaan sering kali membuat masalah, baik untuk diri sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah keluarga sering kali ada perselisihan, pertengkaran. Bahkan antara suami istri, saudara bersaudara, orang tua dengan anak, keluarga besar, sahabat rekan, dengan sesama. Mengapa kadang-kadang orang ingin menjauh dari hidup kita? Karena kita belum dewasa secara rohani. Sifat kita masih terlalu kanak-kanak, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin didahulukan, selalu ingin dinomorsatukan, dan ingin mendapatkan lebih banyak daripada orang lain. Kanak-kanak seringkali digambarkan sulit untuk membagi miliknya, bahkan suka berebut sekalipun dia sudah punya lebih banyak. Itulah sifat kanak-kanak, sering kali menjadi masalah dimanapun orang itu berada. Begitu juga di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan. Seorang yang masih kanak-kanak sangat sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Bahkan seringkali menjadi troublemaker. Banyak orang yang menjadi sakit hati karena kelakuannya, karena sikap, karena sifatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tinggalkan sifat kanak-kanak dan mari kita hidup seperti Kristus hidup, membagi kasih kepada sesama dan menyelamatkan mereka yang belum percaya. Menjadi dewasa secara rohani yang ketiga, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 14 ayat 20 dan Filipi 2 ayat yang keempat. Dipersilakan. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Filipi pasal 2 ayat yang ke-4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri orang yang sudah dewasa secara rohani yang ketiga, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Ini memang sulit Bapak Ibu, untuk membagi hidup kepada orang lain, karena manusia itu ya seringkali ingin memiliki lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Karena manusia seringkali tidak pernah puas di dalam hidupnya. Punya 1 maunya 2, punya 2 maunya 10, punya 10 maunya 100, punya 100 maunya 1000. Manusia ya, memiliki sifat yang serakah. Itulah kecenderungan manusia yang belum dewasa secara rohani. Karena itu Bapak Ibu, kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Firman Tuhan tadi, mari kita menjadi kanak-kanak di dalam kejahatan. Artinya anak-anak itu biasanya kalau bertengkar, ya, kalau berkelahi sebentar sudah lupa. Nanti sebentar lagi bisa main bareng, berpelukan,
kadang juga berbagi dengan miliknya, tapi memiliki kedewasaan di dalam cara berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, dan karena Tuhan kita bisa memiliki segala sesuatu, baik melalui pekerjaan, melalui usaha, karya kita, pelayanan kita, hobi kita, keahlian kita, ilmu yang kita miliki itu bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi seorang yang dewasa secara rohani, apa yang dimiliki, dia tidak menganggap itu miliknya sendiri. Semuanya ini berasal dari Tuhan, dan dia juga harus kembalikan kepada Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan kepada gereja, baik di dalam bentuk kemurahan hati berbagi dengan sesama, baik di lingkungan yang terdekat, di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat, atau di dalam bangsa negara kita. Di mana di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari sesamanya. Dan alangkah indahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau kita memiliki sesuatu yang lebih daripada yang orang lain miliki, mengapa tidak kita mau berbagi sedikit kepada sesama kita? Karena pemberian kita yang kecil itu sangat besar artinya bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Memberi tidak hanya berbentuk rupiah atau benda atau sesuatu yang jasmani, tapi memberi itu bisa dengan mengasihi, mendoakan, melawan, mengunjungi, menjadikan dia sahabat, memberi perhatian. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang dewasa secara rohani tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain itu selalu diutamakan. Wah, mana bisa Pak Yafet? Sulit itu untuk dipraktekkan. Memang bagi orang yang masih memiliki sifat kanak-kanak itu sulit diwujudkan. Karena seorang anak cenderung ingin memiliki lebih banyak daripada temannya atau orang lain. Tapi orang yang sudah dewasa secara rohani, ketika Tuhan sudah memberi kecukupan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, dia juga rela membagi kepada sesamanya yang membutuhkan. Karena kalau orang hanya mementingkan diri sendiri, kita melihat ada banyak kesenjangan yang terjadi, khususnya di tengah-tengah bangsa negara kita. Hanya sekian persen orang-orang yang hidup secara mapan dan bisa dikatakan berkelebihan. Tetapi ada banyak persentase orang-orang yang jauh hidup dalam kekurangan, bahkan dalam kemiskinan. Apa peran gereja Tuhan? Apa peran kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita akan menutup mata? Mungkin kita tidak pergi jauh di luar sana, tapi bagaimana dengan gereja lokal di mana Bapak Ibu terpisah di dalamnya, menjadi aktivis, menjadi pelayan. Kalau yang terdekat saja tidak
Bapak Ibu Saudara perhatikan bagaimana dengan yang jauh. Kalau yang kecil saja Bapak Ibu tidak lakukan, bagaimana hal yang besar itu bisa diwujudkan? Sangat sulit. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ayo praktekkan. Hidup secara dewasa yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Memang kita punya kebutuhan, iya, itu tidak dipungkiri. Tapi apakah bahwa kebutuhan kita itu harus seluruhnya yang kita miliki kita habiskan? Tentunya tidak. Kalau di dalam hati kita ada Kristus, kita sudah bertumbuh secara dewasa di dalam rohani, maka memberi kepada sesama, menolong kepada sesama, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang-orang yang jauh, yang berada di bawah standar hidup kita, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya jelas gereja Tuhan, di mana Bapak Ibu Saudara terhisap, baik para jemaat, pelayan Tuhan, aktivis, pendeta, gembala, sidang, bersatu hati hidup di dalam kedewasaan, maka kita bisa memberkati banyak orang, sehingga wujud dari kasih itu bisa dilihat di dalam gereja lokal. Karena tidak ada lagi orang-orang yang kekurangan, seperti apa yang dicontohkan pada jemaat mula-mula. Mereka membagi miliknya kepada orang-orang yang miskin, bahkan menganggap miliknya itu milik bersama. Tapi ada banyak saat ini gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang egois, belajar menutup mata, seolah-olah orang-orang yang membutuhkan itu tidak ada di dekat kita. Biarkan orang lain yang menolong, tapi saya tidak mengambil bagian di dalamnya. Jika itu terjadi, sungguh, sekalipun mungkin gereja lokal ini memiliki pelayanan kegiatan full di dalam satu minggu, memiliki visi, misi, target-target, tetapi yang kecil, tetapi yang membutuhkan aja diabaikan. Itu sama dengan mengabaikan tugas yang utama yang ada di depan mata, tapi melihat jauh ke sana karena demi popularitas dan nama besar. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mampu meninggalkan kepentingan dirinya sendiri, dia hidup dan membagi hidupnya bagi kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari tinggalkan sifat kanak-kanak, hiduplah di dalam kasih, bertindaklah di dalamnya, bagikan hidupmu sebelum kau membagikan milik. Karena milik mungkin Bapak Ibu tidak ada, atau mungkin sedikit. Tapi ketika engkau membagikan hidup bagi sesama mereka yang membutuhkan, di dalam doa, di dalam mendampingi mereka ketika mereka sedang terpuruk, mengalami masalah, Bapak Ibu hadir di sana, memberi kekuatan, itu sangat besar artinya, lebih daripada sekedar harta benda yang Bapak Ibu bisa berikan. Jadi kesimpulan, orang yang hidup secara dewasa di dalam rohaninya,
orang itu sudah meninggalkan sifat iri hati dan perselisihan, dan dia sudah hidup di dalam kedewasaan. Tidak lagi menjadi orang Kristen yang duniawi dan hidup secara manusia. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kedewasaan secara rohani, hidupnya dipenuhi dengan kasih dan tindakan kasih yang konkret, bukan hanya sekedar teori, dan sudah mampu meninggalkan sifat kanak-kanak. Dan yang terakhir, orang yang dewasa secara rohani, orang itu sudah meninggalkan kepentingannya sendiri dan dia mengambil tanggung jawabnya untuk kepentingan orang lain. Kalau hal ini Bapak Ibu Saudara lakukan, maka Tuhan akan dipermuliakan di dalam setiap langkah hidup kita, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terlebih sebagai warga bangsa. Dan hidup Bapak Ibu akan menjadi berkat dimanapun, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, pribadi yang mengenal hati. Ada satu pribadi yang mengenal hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu hidup dalam kebenaran? Apakah Bapak Ibu hidup dalam kedewasaan? Atau masih seperti anak-anak yang selalu ingin diperhatikan lebih daripada memberi kepada Tuhan dan sesama? Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Bagai rusa yang halus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Segenap hati hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku tinggal dalam tinggalnya.
Situasi kondisi yang terjadi, kita akan terus doakan supaya Indonesia terus dirawat, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Nanti saya mohon hambanya Pak Pendeta Sri Hartono untuk berdoa, syafaat, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Dipersilakan. Haleluya, haleluya. Kembali Tuhan kami, anak-anak-Mu dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan saat ini, di mana kami boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali oleh pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Ialah setiap kami menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, meninggalkan sifat kekanak-kanakan ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan dapati dalam kehidupan kami ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, mungkin itu perselisihan, sakit hati Tuhan, iri hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kehadiran kami boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami, Tuhan, menyerahkan pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di mana Eklesia malam ini. Kami percaya Tuhan yang sudah mulaikan pekerjaan-Mu di tempat ini, dan kami percaya Allah Roh Kudus akan membawa kami dari waktu ke waktu yang lebih baik, dan kehadiran mana Eklesia ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tim dari GKI Mana Eklesia ini, baik kru, mitra bakti, para pengurus yang ada, setiap kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, baik musik, baik WL, baik singer, kolektan Tuhan, pelayan perjamuan kudus Tuhan, Asya Tuhan, para mitra bakti, dan setiap rapper yang boleh bersama-sama mengambil bagian di mana Eklesia malam ini. Kami percaya Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah melawat, dan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa ke tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini boleh menjadi sarana bagi jiwa-jiwa yang haus, seperti rusa yang merindukan air ya Tuhan. Biarlah tempat ini Tuhan menjadi tempat di mana Tuhan memulihkan setiap jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Tuhan memberkati pemilik tempat ini, Bapak Ibu Tesi dan seluruh keluarga. Tuhan, kami terus serahkan di dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian para donatur yang sampai hari ini boleh menopang setiap pelayanan di mana eklesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun tidak kami sebut satu persatu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menolong dan memberkati mereka, baik dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kalau mungkin saat ini mereka sedang ada masalah, ada persoalan dalam usaha mereka, kami percaya Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan memulihkannya seperti sedia kala Tuhan. Inilah jadi kerinduan setiap kami, sehingga para donatur boleh terus mengambil bagian, mendapur di ladang Tuhan, ladang yang subur, ladang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus berdoa Tuhan, khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh berada di tengah-tengah bangsa ini, menjadi bagian bangsa ini Tuhan. Ialah Tuhan terus bekerja Tuhan di seluruh aparat pemerintahan kami. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni para pemimpin bangsa kami, ampuni seluruh aparat pemerintahan kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau melawat bangsa kami dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah bertindak di tengah-tengah bangsa kami. Ada sesuatu yang dilakukan bangsa kami, Tuhan tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana bangsa kami Tuhan yang menjalankan program demi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong beri kekuatan Bapak Presiden kami Jokowi, Bapak Amin Mahruf sebagai wakil, dan seluruh kabinet kerja jilid 2 ini. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk memulihkan ekonomi bangsa kami, untuk memulihkan kesejahteraan kami, untuk memulihkan kesatuan persatuan bangsa kami ya Tuhan. Oh, yang saat ini di antara bangsa kami Tuhan ada yang menderita karena bencana alam. Tuhan tolong berikan kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat melewati setiap kesusahan, kesulitan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di mana eklesia ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan pakai Tuhan lewat YouTube yang ada, sehingga mereka yang mengikuti ibadah live dari mana eklesia ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah live kami. Haleluya. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia dan Allah yang terus menuntun hidup kami tim CKI Anak Eklesia, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah live ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekarang angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini dan mengakhirinya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Sungguh kasih Allah terus menyertai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mengikuti tayangan ibadah live dari CKI Mana Eklesia Malang. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.